Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zura Ina, saya dari Sekolah Kompetensi 4. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang kompetensi personal dari kelompok 3. Terdapat 6 anggota dari kelompok 3 yaitu Bu Ida Mutmena, saya sendiri, Nafadul Aulia Maharani, Alisa Milani, Silva Maulani, Anggi Selera, dan Tivi Nurul. Selanjutnya terdapat pengertian dari kompetensi personal, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan dirinya sendiri secara positif. Dan ini mencakup kesadaran akan siapa dirinya, kemampuan mengendalikan emosi dan perilaku, bahkan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Terdapat tujuan dari kompetensi personal. Yang pertama menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, seperti saling menghargai dan saling menghormati, dan masih banyak lagi. Yang kedua, membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya tidak mudah ya teman-teman. Tapi kita dapat membentuk pribadi tersebut dimulai dari awal atau sejak dini ya teman-teman. Jadi biasakan untuk berperilaku positif, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dan memiliki kejujuran. Yang ketiga, menjadi individu yang stabil secara emosional dan etis. Selanjutnya terdapat 6 komponen pada kompetensi personal. Yang pertama, kesadaran diri. Terdapat mengenali kelebihan dan kekurangan pribadi. Mengenali kelebihan pribadi bisa berupa kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan analisis yang kuat, kemampuan kerja sama tim, kemampuan adaptasi yang baik. Dan mengenali kekurangan pribadi bisa berupa kecenderungan perfeksionis, kesulitan diri mengambil keputusan, kesulitan dalam mengambil keputusan, kecenderungan terlalu percaya diri, dan kesulitan dalam mengelola stres. Dan kita harus tetap memahami emosi diri sendiri, seperti mengenali emosi saat merasa sedih. Berarti kita harus melakukan hal positif agar tidak sedih, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua itu ada pengenalan diri, yaitu mampu mengontrol emosi seperti marah, kecewa, sedih, dan tidak bertindak gegabah. Contoh dari mengontrol emosi mengontrol emosi marah itu, kalian bisa mengambil nafas dalam-dalam, mengalihkan perhatian, berbicara dengan orang lain agar mengurangi emosi yang kalian pendam. Selanjutnya, yang ketiga, disiplin diri, yaitu mampu mengatur waktu dan tanggung jawab. Mampu mengatur waktu dapat membuat jadwal, memprioritaskan yang mana yang lebih penting dan yang mana yang tidak terlalu penting, dan menghindari prokrastinasi, dan konsisten dalam melakukan hal-hal positif. Yang keempat, terdapat integritas moral. Kalian dapat bertindak jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip etika. Bertindak jujur itu seperti mengakui kesalahan, mengungkapkan kebenaran, tidak melakukan penipuan. Dan adil itu menghormati hak orang lain, mengambil keputusan yang objektif, dan tidak mudah tergoda melakukan kecurangan atau kebohongan. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu tanggung jawab. Kita harus siap menerima konsekuensi dari tindakan sendiri. Menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu itu sangat hal yang sangat positif. Yang keenam ada motivasi diri.
yaitu memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk menuju masa depan yang kita inginkan, dan fokus mencapai tujuan. Selanjutnya, contoh dari kompetensi personal yaitu pertama, mengakui kesalahan dan mendengarkan orang lain. Kedua, kita tenang saat dikritik dan menggunakan kritik untuk perbaikan, seperti introspeksi diri saat kita bahwa kita salah, teman-teman. Yang ketiga, menyelesaikan tugas tanpa harus disuruh atau diawasi terus-menerus. Jaga kejujuran walau dalam situasi sulit. Selanjutnya, di sini terdapat grafik mau dan mampu. Grafik mau dan mampu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk memahami kemampuan dan kemauan seseorang dalam melakukan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan. Mau itu mengacu pada kemampuan atau motivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan. Ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti minat, keinginan, dan tujuan pribadi. Dan sedangkan mampu mengacu pada kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan. Ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Di sini terdapat grafik mau dan mampu yang berisi mau dan mampu, yaitu seseorang memiliki baik kemauan maupun kemampuan untuk melakukan suatu tugas, seperti mereka dapat mencapai tujuan dengan efektif. Contohnya, pengusaha sukses. Seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memulai dan mengelola bisnis yang sukses dan telah mencapai kesuksesan finansial dan profesional. Dan selanjutnya ada mau tapi tidak mampu. Mau tapi tidak mampu, yaitu seseorang memiliki kemauan untuk melakukan suatu tugas tapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya, seperti seseorang ingin memulai bisnis. Yang ketiga ada mampu tapi tidak mau, seperti seorang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tugas tapi tidak memiliki kemauan untuk melakukannya, yaitu seperti memiliki kemampuan mengelola keuangan tapi tidak mau mengelola keuangan pribadi. Seorang memiliki kemampuan mengelola keuangan yang baik tapi tidak mengelola keuangan pribadi mereka sendiri karena tidak memiliki disiplin atau motivasi. Dan yang terakhir terdapat tidak mau dan tidak mampu. Maka seorang tersebut perlu motivasi. Contoh tidak mau dan tidak mampu itu seperti seorang yang tidak memiliki kemauan untuk belajar dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, terdapat grafik penting dan mendesak. Penting dan mendesak itu konsep yang sering digunakan untuk memprioritaskan tugas dan kegiatan. Penting itu mengacu pada tingkat kepentingan atau signifikansi suatu tugas atau kegiatan, dan mendesak itu mengacu pada tingkat urgensi atau kebutuhan untuk melakukan suatu tugas atau kegiatan dalam waktu yang singkat. Berapa penting dan mendesak, atau bisa disebut kerjakan sekarang ya, yaitu kayak tugas yang memiliki dampak besar dan perlu dilakukan segera. Yang kedua tidak penting tapi mendesak, seperti tugas yang tidak memiliki dampak besar tetapi perlu dilakukan segera. Selanjutnya tidak penting, ini penting tapi tidak mendesak, yaitu tugas yang memiliki dampak besar tetapi tidak perlu dilakukan segera. Selanjutnya tidak penting dan tidak mendesak, seperti tugas yang tidak memiliki dampak besar dan tidak perlu dilakukan segera mungkin. Makasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesan kata dalam presentasi ini. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.